Halo semuanya, selamat datang di kelas praktikum PBO. Jadi materi kita hari ini ada dua, yaitu event handling sama error handling. Langsung cus aja ke event handling. Jadi apa itu event handling? Event handling itu adalah suatu metode untuk menangani sebuah event. Event itu apa? Jadi event itu adalah aksi atau sinyal yang diberikan kalian sebagai user itu kepada suatu program melalui komponen-komponen GUI-nya. Jadi gampangnya gini aja. Ini aku udah punya program yang dari modul kita run. Nah, di sini ini sebuah program ya, dan ini komponen-komponennya. Di sini status sama dengan none. Jadi status ini belum punya data apa-apa, masih kosong kan. Kemudian di sini aku memberikan sinyal atau aksi dengan cara mengklik salah satu komponen yang ada di sini. Nah, dia berubah. Dia memberikan suatu perubahan karena kalian mengklik komponen yang ada di sini. Nah, jadi secara singkat itulah event handling, di mana ketika kalian memberikan ini sinyal, nanti si program ini bakalan menangkap sinyal kalian dan mengirimkan suatu perintah untuk menampilkan apa yang kalian kirimkan, gitu ya. Kemudian kita langsung aja ke bikin program. Kita bahas program yang ada di modul ya, yang kelas event button. Jadi kalian bikin dulu kelas event button di sini. Kemudian kalian bikin kelas baru untuk mendeklarasikan komponen-komponen yang akan kalian masukkan. Kita bikin button handling extends. Ingat ya, untuk menampilkan suatu GUI kalian harus extend ke package gframe. Nih. Kemudian di sini dia otomatis nambahin ya di sini. Nambahin package baru. Jadi di sini kita tambahkan implement action listener. Nah, apa sih action listener itu? Merah dia. Nah, jadi nanti ketika kalian akan membuat yang tadi event handling itu contoh program tadi, ketika kalian akan mengirimkan sinyal, nah tapi si action listener ini mau nangkep, tapi dia nggak tahu gimana cara mau nangkepnya, lewat apa. Kemudian kita bikinlah medianya berupa GUI yang tadi, yang komponen-komponennya itu. Kita bikin label, kemudian kita bikin button, namanya button setuju. Kemudian yang kedua button batal. Nah, kemudian di sini kita bikin metodenya untuk mengatur si komponen-komponennya itu. Button hand insert. Nah, ini harus sama ya, sama di kelas. Kita bikin super. Nah, super ini fungsinya untuk memberikan title kepada program kalian yang di atas-atas tadi tuh loh. Button handling. Kemudian di sini kita instansiasi labelnya. Kita isi dengan yang tadi ya, yang kosongan. Kita instansiasi kita bikin letak si label yang tadi horizontal alignment. Jadi dia bakal ngeset ini secara horizontal. Kemudian di sini aku pakai swing constant langsung ke center. Nah, ini salah satu cara cepat buat kalian yang mau ngatur
komponen tapi males ya ngatur dari lewat set bound yang bejibun angkanya itu. Jadi bisa langsung aja di sini ada set horizontal alignment swing constant center. Dia bakal meletakkan itu di tengah-tengah secara horizontal. Jadi horizontal si frame itu dia bakal meletakkan di tengah-tengah. Kemudian kita instansiasi button setuju dulu. Kita isi si J buttonnya ini pakai kata setuju. Di buttonnya ya, bukan isinya. Kemudian kita set si button ini sebagai listener. Ya. This. Kemudian di sini kita set layout. Nah, karena di sini langsung menggunakan border layout. Nah, di sini fungsi border layout itu dia mengatur si layoutnya itu sesuai sama ini nih. Nah, ini border layout ya. Jadi dia ada north buat bagian atas, west, kiri, center, tengah, east, kanan, south, bawahnya. Jadi ini cara kita meletakkan komponen dengan cara cepatnya gitu ya. Tanpa harus ngatur-ngatur lagi si boundnya itu. Kemudian kita bakal mengatur letak dari si komponen-komponennya ini. Tadi kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita bakal taruh di north. Di south deh, biar beda. Add button setuju di sebelah kiri. Kemudian add button batal di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, di sini ada pakai pack. Pack itu adalah cara cepat juga ya buat kita ngatur lebar sama tinggi dari frame program kalian tadi. Yang tadi kan 100/100 tuh enggak ya. Tadi tuh seginilah pokoknya ya, dia mengikuti apa yang ada di dalamnya. Jadi dia bakal nge-pack si frame-nya itu sesuai sama komponen yang mau kalian tampilkan gitu. Terus di sini ada set resizable, aku kasih false. False tuh ini apa sih fungsinya? Nah, ini tuh buat kayak gini. Nah, kalian kan bisa resize programnya itu ya, tapi di sini aku set false jadi dia nggak bakal bisa di resize. Kemudian set location. Nah, ini aku set 100,100. Jangan deh. Biar agak ke tengah tuh 500 per 500 lah ya. Kemudian ada set default. Ini naik. Set default close operation. Masih ingat ya kemarin 3 itu artinya apa? 3 itu artinya ketika klik X ini dia bakal langsung auto stop si programnya. Dan terakhir jangan lupa set visible true biar dia muncul gambarnya. Nah, di sini kita bikin gerbang. Oh iya lupa. Di sini kita bikin metode baru dulu, metode untuk ketika kalian mengklik si salah satu button itu, nah dia bakal mengirimkan sinyal dan nanti yang ditangkap oleh si listener. Nah, setelah ditangkap oleh listener, dia bakal ngirim ke si handler. Nah, ini kita bikin void handlernya dulu ya. Handler tuh jadi dia bakal melakukan apa ya? Ketika kalian klik batal, nah dia bakal muncul batal gitu ya. Jadi
kita di sini action, perform, action, event, Nah, di sini ada huruf E. Ini apa kan? Jadi di sini E ini mewakili exception. Nah, nanti ini bakal nyambung ke materi kita selanjutnya, si exception handling. Jadi di sini kita singkat aja jadi E gitu. Nah, di sini baru kita bikin perintahnya. Dot get source button setuju, dia bakal menjalankan si label berubah jadi setuju. Nah, sekarang kita bikin di luar. Sekarang kita bikin if kedua buat button ntar ini merah. Button batal, kemudian label set text status batal. Sedih banget batal. Dan nih, oh ini merah. Harusnya dia berada di dalam kelas dari si button handling yang implement action listener. Soalnya kalau di luar, tetap aja dia nggak akan jalanin nggak akan nggak bisa mendapat sinyal dari si action listener ini. Ini handlernya ya. Handler, event handler. Kemudian ini kenapa merah? Rename reference. Oh, kok aktif? Action guys. Action. Nah, tetap nggak mau. Nah, terus di sini kita bikin gerbangnya PSV. Udah ya. Kita inisiasi kelas si button handling tadi. Nah, udah jadi. Kita coba run. Nah, karena tadi letak labelnya di south, beda ya. Tadi yang sebelumnya kan di north. Jadi, nah, dia mengirimkan sinyal dengan, jadi si source ini si komponen ini yang menerima sinyal dari kita, nanti si source ini ngirim ke action listener. Nah, nanti direkam sama si listenernya, dikirimkanlah ke si handler ini. Nanti di handler dia akan menjalankan perintah sesuai sinyal yang dia terima. Gitu ya. Buat kelas-kelas lainnya,